Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mensimulasikan, menguji kinerja respon frekuensi dari sebuah amplifier. Kebetulan kit yang kita uji ini adalah OCL 680. Nanti dari hasil uji itu kita nanti bisa menyimpulkan apakah amplifier tersebut bisa dikatakan flat atau tidak. Kemudian kita juga bisa mungkin menghitung THD dari amplifier tersebut. Kemudian kita menggunakan peralatan yang cukup sederhana, yang seadanya saja. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Tentunya kita juga harus menyiapkan sebuah perangkat untuk memantau. Dalam hal ini saya menggunakan laptop ini yang sudah kita install dengan aplikasi RTA. Kemudian sebagai sumber sinyalnya kita menggunakan handphone yang kita install aplikasi function generator. Kemudian untuk mengkonversi sinyal output dari amplifier kita membuat perangkat ini yang nantinya kita hubungkan ke input dari laptop ini. Jadi nanti kita bisa mengukur output dari kit amplifier ini, kita hubungkan ke PC ini untuk dipantau outputnya. Kemudian kita beri sinyal dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nanti kita pantau outputnya seperti apa. Nanti apabila grafiknya itu nanti rata, berarti ini bisa dikatakan respon frekuensinya hampir flat. Meskipun ini akurasinya juga tidak 100% akurat karena kita menggunakan perangkat seadanya. Paling tidak kita bisa melihat output ataupun karakter dari kit amplifier ini. Sehingga nanti kalau kita jual beli, kemudian kita menuliskan di iklannya itu amplifier flat, nah kita punya dasarnya. Jadi tidak asal menulis ya. Jadi kadang ada iklan yang mengatakan amplifier itu flat, tetapi cenderung loh. Nah, ini ada kata cenderung atau flat, cenderung mid dan sebagainya. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Baik, kita simulasikan saja. Pertama kita beri sinyal terendah dulu aja dari sekitar 20 Hz. Kemudian pada aplikasi RTA kita setting peak holding, atau nanti ketika dia sudah sampai peak, nanti grafiknya akan hold ya. Kita buka volume amplifier secukupnya. Kita buka volume secukupnya. Nanti kita lihat outputnya seperti apa. Kita bikin sumber sinyalnya maksimal saja agar nanti input sinyal dari function generator ini bisa bagus ya, bisa terlihat bagus. Kalau terlalu kecil nanti tidak bisa terbaca. Nah, secukupnya kita buat seperti ini. Kalau di situ di aplikasi kita buat 0 dB ya, 0 dB ya. Nah, di sini kita beri sinyal 20 Hz. Di sini juga di 20 Hz naik. Akan tetapi di sampingnya juga ada sinyal lain yang frekuensi lain yang ikut naik di sini. Artinya di sekitar 20 Hz itu ada frekuensi yang naik ya.
Kemudian kita atur lagi frekuensinya, kita naikkan, apakah di situ juga ikut naik. Nah, kita naikkan terus sampai nanti sekitar 20 kHz. Nah, ini sudah 22 kHz. Kemudian kita lihat grafiknya ini. Nah, ini pada frekuensi sekitar 50 sampai 100 Hz ini outputnya paling tinggi. Ya, ini paling tinggi. Kemudian yang lainnya hampir merata. Nah, ini berarti respon frekuensinya di situ paling tinggi. Jadi nanti kita putar musik yang memiliki karakter bass di situ cenderung lebih tinggi gainnya ya. Ya, lebih tinggi. Kemudian yang lainnya merata. Nah, apabila kita bisa mendapat respon frekuensi yang dari 20 sampai 20 kHz ini rata, maka ini bisa dikatakan amplifiernya flat. Nah, untuk yang kit ini respon frekuensinya seperti itu. Baik, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi dari frekuensi tertinggi. Nah, ini ada penguatan frekuensi di sekitarnya. Nah, ini kalau kita hitung, kita jumlah, kemudian kita bagi oktav semuanya, maka kita nanti akan ketemu THD. Nah, kalau seperti ini cenderung THD-nya tinggi. Nah, ini bisa faktor lainnya. Ini kebetulan di kit ini saya belum memberikan grounding pada input, pada potensionya, sehingga menimbulkan noise. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah noise-nya. Nah, oke, nanti suatu saat kita coba untuk yang ini kita perbaiki dulu. Tapi kalau seperti ini bisa dikatakan bahwa ini memiliki THD yang cukup tinggi. Artinya amplifier itu THD-nya tinggi. Padahal kita syaratnya THD-nya yang serendah mungkin. Oke, kita turunkan. Nah, kita lihat. Nah, nih grafiknya seperti ini. Ya. Nah, ini pada sekitar 10 kHz ini terjadi gain yang tinggi. Ini beda dengan yang tadi ya. Ini karena kita menekannya lama ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, seperti itu cara untuk tes respon frekuensi dari sebuah kit amplifiernya. Rekan-rekan nanti bisa coba di rumah dengan peralatan yang dipunyai. Untuk alat ini hanya semacam pembatas arus agar nanti outputnya dari amplifier ini tidak merusak soundcard dari laptop ini. Anda bisa bereksperimen sendiri. Jadi rekan-rekan nanti bisa coba, bagi yang jualan amplifier nanti bisa coba seperti ini agar nanti ketika kita nulis iklannya itu flat, nanti kalau ditanya betulan kita punya bukti sehingga kita tidak malu atau isin secara bahasa Jawanya kita hanya salah rakit, tetapi kita hanya mengatakan tulisannya sekedar tulisan flat, tapi nyatanya ketika diukur ini cenderung low atau cenderung mid seperti itu. Nah, katanya amplifier yang baik ini flat rata. Nanti semua bisa mencoba seperti ini, teknik seperti ini, meskipun akurasinya tidak
100%. Nah, tapi paling tidak kita punya hasil pengukuran. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Silakan nanti terus bereksperimen, kemudian kita pahami betul apa itu flat, ya. Tidak hanya sekedar tulisan flat. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.